Masih dengan saya, Master Jun, di seri tentang mafia tanah, di mana ada suatu kekosongan hukum. Yang menurut saya seperti itu, ada hukum yang tidak jelas, yang tidak benar, tetapi berlaku saat ini. Tentang perizinan pemanfaatan lahan. Nah ini, case-nya begini teman-teman sekalian. Jadi klien saya itu punya tanah, sudah digarap sejak zaman nenek moyangnya. Mau diterbitkan sertifikat. Ini mau diterbitkan sertifikat. Yang jadi kendala adalah setelah mau diterbitkan sertifikat itu tidak bisa karena atas tanah itu sudah ada izin pengelolaan pemanfaatan lahan oleh PT XXX. Jadi PT XXX ini punya izin atas tanah klien saya. Kacau kan hukumnya. Kok bisa seperti itu, Pak? Gini, ada satu aturan tentang masalah kawasan. Jadi PT XX tadi itu punya tanah mungkin totalnya yang dimintakan izin kalau tidak salah kemarin itu 20 hektar. Dia punya tanah mengaku 5 hektar. Mendasari itu, dia ngajukan izin akan menggunakan tanah yang terletak berbatas seperti ini, koordinatnya ini dan ini, itu digunakan untuk kawasan pemukiman. Berarti dia hanya punya izin 5 hektar, punya tanah 5 hektar, tapi dia bisa mengeluarkan izin pemanfaatan penggunaan lahan seluas 20 hektar. Berarti 4 kali lipat, di mana 15 hektar yang lain itu punya orang. Masalah di situ. Iya, kalau yang lain 15 hektar itu mau kalau itu dijadikan kawasan pemukiman. Kalau enggak, kan masalah di situ. Nah, tetapi izin ini bisa terbit. Itu loh masalahnya. Dan diperbolehkan oleh aturannya, kan kacau di sini. Jadi negara memberikan izin PTX untuk mengeluarkan izin memanfaatkan tanah orang. Ini kan tidak benar aturan seperti ini. Meskipun saya tahu tujuannya. Jadi tujuannya agar kota itu tertata. Contoh misalkan 20 hektar di sini untuk kawasan pemukiman. Kan seperti itu. Biar rapi, dikasih izin yang 20 hektar. Tetapi di sini yang jadi masalah kan hanya kepada PTX. Sehingga ketika klien saya mau mengajukan penerbitan sertifikat, itu tidak bisa. Yang bisa, Pak, yang bisa tanahnya dijual kepada PTX. Bahkan di kantor pertanahan pun mafianya juga sudah ada. Yang menyatakan bahwa tanah ini sudah diizinkan oleh PTX. Sehingga tidak bisa terbit sertifikat. Kacau negara Indonesia udah. Bahkan di situ udah disiapin. Coba karena ini bersentuhan dengan PTX, silakan datang ke notaris di sini. Di sana ketika klien saya datang apa? Tanahnya langsung ditawar 50% dari harga pasar. Jadi kalau pasarnya di situ 500.000, dia hanya nawar 200-300.000. Itu udah mentok. Nah ini kalau tidak ada kerjasama kayak gini, ya tidak mungkin bisa. Nah inilah kelakuan dari mafia tanah. Yang itu legal. Meskipun semangatnya dalam rangka konsep tata kota, bagaimana kalau di situ dipakai perumahan, ternyata ada pasar, mungkin bisa jadi sekolahan, kan kacau. Ya jadi biar rapi dikasih seperti itu. Tetapi itu kan tanah orang, itu loh masalahnya. Jadi yang terjadi seperti itu. Kebetulan sekali ini karena klien saya juga orang kuat, juga orang mampu, ya dia nawar 50% dari harga. Maka klien saya ya sudah hitung aja semua 20 hektar, tak beli seharga 50% semua, digitukan sama klien saya. Nah itu kebetulan klien saya mampu. Nah, kalau Anda yang lagi tidak mampu, mau nerbitkan sertifikat karena pengen tidak butuh duit, mau dijual kan masalah. Akhirnya jualnya kepada PTX sebesar 50% dari harga. Kalau tidak dijual kepada PTX gak bisa. Notaris tidak bisa proses, BPN tidak bisa proses, tidak bisa balik nama, masalah semua. Jadi di sini dikunci. Yang bisa mengambil tanah itu, yang bisa memiliki tanah itu hanya PTX. Itulah bentuk mafia yang dilindungi oleh hukum. Jadi tidak benarnya hukumnya di situ. Dan itu banyak kasus seperti itu. Ada kemarin perumahan yang masih menjadi zona hijau. Ada kemarin orang yang jual kabelingan ternyata tidak bisa diproses karena masuk zona kawasan hijau. Nah, itu masalah. Nanti saya jelaskan dalam video saya yang lain. Intinya,
Mafia tanah di sini itu ada beberapa yang legal menurut hukum. Jadi hukum di Indonesia itu bisa mengeluarkan izin pemanfaatan lahan orang. Ini masalahnya. Nggak benernya di situ. Ya. Harusnya kalau dia mau seperti itu harus melalui perizinan, persetujuan dari para pemilik tanah. Harusnya. Tetapi itu jarang terjadi. Bahkan saya pernah dalam satu case persetujuan itu ada, tapi yang malsu siapa? Yang malsu aparat. Yang malsu aparat desa. Itu masalahnya. Jadi semoga bermanfaat tentang masalah salah satu bentuk mafia tanah yang menurut saya extraordinary karena di situ dilindungi oleh hukum, bahkan dikasih jalan oleh hukum untuk menjadi mafia tanah. Semoga bermanfaat.